Bagaimana untuk memperoleh haji mabrur? Haji mabrur dan umroh mabrurah adalah haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jemaah sudah tentu mengharapkan haji yang mabrur, karena haji mabrur balasannya surga. Dan umroh yang mabrurah dapat menghapuskan segala dosa. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh kepada umroh berikutnya dapat menghapuskan dosa, ya, dan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tak lain dan tak bukan memperoleh surga, langsung surga. Jadi kita usahakan haji kita memperoleh haji yang mabrur. Selain memenuhi segala syarat dan rukun haji serta menyempurnakan sunat-sunatnya, jamaah mestilah menjaga akhlak dan tata sosial selama kita berada di Mekah. Yang pertama, jangan berkelahi semasa kita haji, terutama semasa tawaf. Kadang-kadang kita di sana terjejal-jejal, mungkin kakinya kena pijak orang, mungkin orang itu tolak. Jangan kita bergaduh, jangan berkelahi. Maafkan satu sama lain, sebab di sana dalam keadaan mendesak. Maka kita kalau kita kena pijak kaki orang ataupun kita ditolak oleh orang paling belakang, hendaklah kita mohon maaf ketika itu juga. Dan tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain, saling memaafkan, mohon maaf ketika itu juga. Berikut, menjaga lisan dari rafas. Rafas itu yang mendatangkan birahi dan perkataan yang keji. Jaga lisan, jangan sampai berkata-kata yang keji, jangan sampai maki hamon. Ya seperti contohnya ada jemaah sampai maki hamon pegawai, ini pegawai kayu ini. Itu pelajar-pelajar bukan pelajar saya. Orang yang seperti itu menyalahkan pegawai. Jangan ada kata-kata yang menyakitkan orang. Maka kita perlu jaga lisan. Tidak menyusahkan makhluk-makhluk Allah. Termasuk menghalau binatang. Seperti burung merpati yang sedang makan, jangan dihalau-halau. Kalau ada burung merpati sedang makan, kita lalu di tempat lain. Elakkan daripada burung merpati yang sedang makan itu. Sebab itu menyebabkan burung terperanjat. Jangan sampai memperanjatkan binatang apapun, barangkali ada kucing sekalipun, jangan disakiti. Jangan mengambil barang keciciran milik orang. Ini penting nih. Sebab pernah terjadi waktu kita pergi haji, saya tinggal di Gararah ketika itu, di mana ada pelajar mengambil barang yang keciciran. Habis sholat duhur, kita menuju pulang ramai-ramai. Masya Allah luar biasa. Ada duit terbang, ada US, ada Arab Saudi dan macam-macam duit kita itu. Maaf saja, ada pelajar saya itu dia pijak dia punya US yang harga mahal dipijak dan dibagi sama istrinya. Pelajar saya di belakang cakap, Ustaz, cakap tak boleh ambil. Nanti saya masukkan kepada tabung Somalia.
Tetap melanggar. Sampai di hotel termenung-menung istrinya. Kenapa aja? Suami saya sakit, Ustadz. Oke, minta air sama saya. Saya jampikan sampai 3 kali, tak baik-baik. Jumpa dokter Muiz, pun tak baik-baik. Ada pelajar bilang kepada saya, melaporkan kepada saya, Ustadz itu orang yang ambil duit Ustadz. Duit apa? Duit yang terbang-terbang itu Ustadz. Oh, saya panggil istrinya, Haja ambil duit ya waktu kita pulang sholat duhur. Iya Ustaz. Mana sekarang duitnya? Ada dalam bilik. Oh, coba. Saya nasihatkan berkali-kali. Maka uang itu saya masukkan ke tabung Somalia yang sedang menangis itu kan ada tabung ketika itu. Baru orang itu tanpa dijampi ternyata baik sendiri. Selamat belum wukuf di Arafah. Itu nyata. Dan begitu juga ada pelajar misalnya jumpa barang, jangan diambil. Walaupun itu dawai, walaupun apalagi emas, dawai sekalipun jangan diambil-ambil barang itu. Nah, para jamaah ingat, lagi satu, jangan bergurau yang melampau. Kadang-kadang ada jemaah bergurau yang melampau karena itu satu bilik. Pada suatu saat terjadi mau pergi umroh. Kita sebelum pergi umroh menunggu transport. Jemaah itu duduk di tangga-tangga sambil makan roti yang disumbat dengan ayam dan daging. Ada, maaf saja, ada Pak Ci ini menyangkung, nampak benda tu. Nah, ini ada kawan satu kamar, bukan dia bilang sama Pak Haji itu, Pak Haji maaf auratnya terbuka, bukan. Dia panggil kawannya, tu. Allahu Akbar, itu betul. Ternyata spontan Allah Ta'ala balas. Sampai di Tanaim, dia minta izin mau pergi bilik air. Oke, kita izinkan. Ternyata dalam bilik air itu dia tak pakai baju, tak pakai ihram, ihramnya digantung di pintu itu. Jatuh itu ihramnya keluar. Dia tak boleh keluar sebab mau pakai sama siapa? Orang masing-masing. Ditunggu-tunggu mana orang ini. Ternyata disusul oleh pegawai. Ternyata dia tak boleh keluar dalam bilik karena ihramnya jatuh di luar. Masya Allah, itu sebagai tanda bahwa langsung Allah Ta'ala balas tentang auratnya. Nah, itu diantaranya jangan sampai mengambil barang yang keciciran, kecuali kalau kita tahu ini milik kawan. Satu grup ini ada misalnya jumpa buku, ada namanya, si fulan, itu kena ambil, tak apa-apa, sebab tahu siapa pemiliknya. Itu supaya dalam ihram tak boleh main-main. Para jamaah tidak sudzon, tak buruk sangka, baik kepada pegawai ataupun kepada agensi itu, misalnya kepada kawannya, jangan buruk sangka ini orang mengambil barang saya, ataupun ada sesuatu yang menyangka yang tidak baik. Mohon maaf para jamaah. Maka saya ingatkan jemaah, kan saya pernah nasihatkan jemaah, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Tidak ada gading yang tidak retak. Manusia baik macam manapun mesti ada kesilapannya. Dan manusia sejelek-jelek manusia pasti ada kebaikannya. Maka itu saling memaafkan. Maka kita mau berangkat haji berangkat umroh, perlu kita mengadakan doa selamat, bilang sama jiran tetangganya, sahabat handai, supaya didoakan, minta didoakan dan seterusnya. Mohon maaf kiranya ada kesilapan. Itu penting itu. Nah, dan terakhir sekali, bersabar dalam melaksanakan ibadah. Sabar ini very important.
Penting sekali orang sabar pergi haji ataupun pergi umroh. Karena kadang-kadang menunggu transport sampai berjam-jam. Toke cakap on the way apa sampai 1 jam. Itu Masya Allah. Mungkin macet dan sebagainya. Itu kita perlu sabar. Jangan sampai berontak. Maka di dalam suratul Baqarah ayat 197 Allah Ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang berniat haji maka tidak boleh rafas, yakni mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, berbuat fasik dan berkelahi semasa mengerjakan haji. Ya, jangan berkelahi, terutama ketika kita tawaf. Dan itu diantaranya mudah-mudahan bermanfaat.